check on me, for me. I walked in the room, eyes are red and I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7. Saya Irzaril Fansyah dan ini teman Saya saya. Debbie Aurelia Aziza dan saya Sisilia Amanda Putri. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sejarah berdirinya organisasi. Dan berapa lama pahlawan-pahlawan Indonesia berperang, bertempur, dan berjuang untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama, bukan? Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang, yaitu secara bersembunyi atau gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan jalan perang, melainkan dengan pembentukan organisasi tertentu. Zaman ketika bangsa Indonesia mendirikan organisasi inilah yang disebut dengan kebangkitan nasional, yang dimulai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah dasar dokter Jawa bernama Stovia yang sangat peduli akan nasib bangsanya. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini dilaksanakan dengan membentuk Dana Pelajar yang merupakan lembaga untuk membiayai pelajar-pelajar cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa Stovia. Melalui diskusi dan perbincangan inilah mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa yang diramaikan Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908 pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjalankan gagasannya kepada siswa Stovia dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo sebagai ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Dan terbesar di 7 kota yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. Pada awalnya Budi Utomo ditolak oleh sebagian kaum priai atau bangsawan karena kaum priai mendapat dukungan birokrasi dari golongan mineral. Tetapi Budi Utomo memperoleh dukungan dari kalangan cendekiawan yang peduli terhadap pendidikan bangsa. Kongres pertama Budi Utomo yaitu pada tanggal 5 Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta. Sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Pada tahun 1912, Notodirjo menjadi ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya karena munculnya organisasi-organisasi lain yakni Sarekat Islam dan Indisi Taktis. Budi Utomo bergabung ke dalam PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1927, gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno dan pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil satu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakan yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilanjutkan dengan melakukan fusi dengan PBI atau Partai Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Supomo dan berlahirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Namun, walaupun organisasi Budi Utomo telah berakhir, diharap Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai khususnya bagi para generasi muda di era digital ini, yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan.
Karena pada dasarnya kebangkitan nasional yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat. Cukup sekian penjelasan sejarah tentang berdirinya organisasi Budi Utomo dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.